Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah dari Prodi Jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas TP4, dan saya akan membuat tugas saya dari mata kuliah ilmu hadis. Jadi adapun itu hadis arba'in nawawiyah, itu sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit dari salah satu hadis arba'in nawawiyah, itu pada hadis yang kedua. Ini yang berbunyi, An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julus inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumi istalaha alaina rajulan syadid bayadi sayabi syadidu sawadi syari la yura alaihi asarus safari wala yarifu minna ahad hatta jalasa ila nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wadaqa kafyayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad ajrini anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an al-Islam asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tuz zakata wa tasawm ramadana wa tajul baiti istata ilaihi sabila. Faqala sadaqatu wa adina lahu yaslau wa yusaddaqahu. Qala fa'arjuni anil imani wa qala antuminu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'minu billahi bil qadri wa khairi syai'ir. Wa qala sadaqata fa qala wa akhirni anil ihsan qala anta ubudallaha wa an kana tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala farjini anis sa'a qala mal masawu anahama ba'alama min nas'il qala farjini an amaratiha wa qala anta lidal amarata wa antara lahu fara wa uratal alaha ri'aha sayyi yatalawna fi dunya summa tala falabtu maliya summa qala ya umar atidru minas sayli faqultu Allahu wa rasulahu a'lama. Qala fa inna Jibril ataku yakunu dinakum. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, dia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya dengan kedua lututnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Muhammad, beritaulkah aku tentang Islam? Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah atau Tuhan yang disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman.
Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukah aku tentang ihsan? Lalu beliau lagi bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya? Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seseorang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi pengen bala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya, kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah SAW bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku bertanya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian yang bermaksud mengajarkan agama Islam. Hadis ini merupakan hadis yang dalam maknanya karena di dalam terdapat pokok-pokok ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Hadis ini mengandung makna yang sangat agung karena berasal dari dua makhluk Allah yang terpercaya, yaitu Aminus sama, kepercayaan makhluk yang di langit, yakni Jibril, dan Aminul Arodah, kepercayaan makhluk di bumi, yaitu Rasulullah SAW. Adapun kandungan hadis ini disunahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan, dan kebersihan, khususnya jika menghadapi para ulama, orang-orang yang mulia dan penguasa. Nah, hadis ini juga kandungannya itu, siapa yang menghadiri majelis ilmu dan menangkap bahwa orang-orang yang hadir butuh untuk mengetahui suatu masalah dan tidak ada seorang pun yang bertanya, maka wajib baginya bertanya tentang hal tersebut meskipun dia mengetahui, agar peserta yang hadir dapat mengambil manfaat darinya. Nah, jika seseorang yang ditanya tentang sesuatu, maka tidak ada celah baginya untuk berkata, saya tidak tahu, dan hal tersebut tidak mengurangi kedudukannya. Kemungkinan malaikat tampil dalam wujud manusia. Nah, jadi yang saya share dari Google atau apa, menurut penjelasan hadis ini bahwasanya menjelaskan yaitu tentang Islam, iman, dan ihsan. Hadis ini menjelaskan bahwa ihsan merupakan tingkatan tertinggi dalam agama Islam setelah iman dan Islam. Ihsan berarti berbuat baik dan dengan ikhlas kepada Allah. Ihsan juga berarti mengikuti tuntunan Rasulnya. Nah, Ihsan juga berarti mengikuti tuntutan Rasulullah. Ihsan merupakan kualitas kesempurnaan ibadah, penghayatan spiritual kepada Allah. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman, Islam, dan ihsan. Rasulullah menjawab pertanyaan malaikat Jibril dengan benar-benar. Nah, hadis arba'in ini kedua terdapat dalam karya Imam An-Nawawi, yaitu Arba'in Nawawi, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini sangat berharga karena mencangkup semua fungsi perbuatan lahirlah dan batinlah, serta menjadi tempat merujuk bagi semua ilmu syariat dan menjadi sumbernya. Oleh karena itu, sebuah hadis ini menjadi induk ilmu sunnah. Hadis ini menunjukkan adanya contoh berpakaian yang bagus, berperilaku baik, dan bersih ketika datang kepada para ulama. Orang yang terhormat karena atau penguasa karena Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada manusia dalam keadaan seperti itu. Dari hadis ini dipahami bahwa Islam dan iman adalah dua hal yang berbeda, baik secara bahasa maupun syariat.
Namun terkadang dalam pengertian syariat kata Islam dipakai dengan makna iman dan sebaliknya. Kalimat kami heran dia bertanya, tapi dia sendiri yang membenarkannya. Maksud hadis tadi itu kan itu tadi malaikat, dia pula yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Nah, kemudian ia mengajukan pertanyaan yang ia sendiri sudah tahu jawabannya, bahkan ia membenarkannya sehingga orang-orang yang heran dengan kejadian itu. Nah, begitulah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan mohon maaf kalau ada di sekitar saya ini kayak ada suara orang karaokean itu, karena kebetulan juga di samping saya, tetangga saya ada orang menikah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.